Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2221. Tidak ada kekurangan drama darah anjing di dunia ini, dan tidak ada kekurangan orang yang suka menonton drama darah anjing. Oleh karena itu, ketika seorang wanita cantik muncul di depan Lu Chen dan memanggilnya Tuan Lu Chen, semua orang di sekitar setelah kejutan singkat, rasa ingin tahu semua orang muncul. Bagaimana mungkin siswa internasional biasa-biasa saja dari Long Country ini disebut tuan muda oleh wanita cantik seperti itu? Mengapa wanita cantik seperti itu muncul di sini saat ini? Semuanya adalah misteri yang melekat di benak setiap orang. Tuan Lu Chen, saya Ishihara Satomi, apakah Anda tidak ingat saya? Guru meminta saya untuk menjadi pasangan dansa Anda di pesta dansa musim panas, tetapi saya tidak menyangka ada kemacetan lalu lintas di jalan, jadi saya datang terlambat, tolong hukum aku. Si cantik melepaskan tangannya dan membungkuk pada Lu Chen. Menguasai. Satomi Ishihara. Mungkinkah ayah saya adalah orang besar dari keluarga kaya yang bersembunyi di antara orang-orang? Gagasan seperti itu muncul di kepala Lu Chen, tetapi kemudian dia menolak gagasan itu. Bahkan jika ayahnya yang tidak pernah mengambil inisiatif untuk membeli rokok Zonghua dalam hidupnya benar-benar semacam pria besar yang tersembunyi di antara orang-orang, tapi ayolah, ini adalah negara baskom kaki, jadi mungkinkah ayahnya masih menjadi pemimpin? Dari negara baskom kaki, bagaimana dengan tidak bercanda? Apa yang terjadi? Lu Chen ragu-ragu sejenak dan mengajukan pertanyaannya sendiri. Tuan mendengar bahwa Anda tidak memiliki pasangan untuk pesta dansa musim panas ini, jadi izinkan kami datang untuk menjadi pasangan Anda. Sesederhana itu, kata Satomi Ishihara. Lu Chen membuka mulutnya, ingin bertanya apa yang terjadi pada yang disebut master, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu. Tuan Lu Chen, maaf, saya terlambat. Suara itu jernih dan manis, memberi orang perasaan alami. Semua orang mengikuti prestise dan menemukan wanita lain muncul di pintu. Melihat wanita ini, semua orang tersentak lagi. Yang muncul di pintu kali ini ternyata seorang wanita dengan tubuh dan wajah yang sama sekali tidak kalah dengan Ishihara Satomi. Namun, gaya wanita ini berbeda dengan Ishihara Satomi. Ishihara Satomi sudah seperti kakak sebelah, dan wanita ini lebih seperti itu adalah apel yang sangat matang, dengan nafas yang matang dan manis di atasnya. Hanya saja saat ini, wanita cantik ini berlari ke arah Lu Chen dengan wajah bingung, menginjak langkah kecil, dan membungkuk hampir 90 derajat ke arah Lu Chen. Lu Chen sekali lagi menunjukkan wajah kaget. Saya belum mengerti yang pertama, jadi mengapa ada yang kedua? Fujiwara Norika, kamu datang lebih lambat dariku, jadi kamu harus mengantri di belakangku. Kata Ishihara Satomi. Satomi, kenapa kamu di sini? Tuan muda hanya butuh aku. Kata wanita bernama Fujiwara Norika. Omong kosong, tuan muda itu bukan milikmu sendiri. Meskipun kamu senior, aku tidak akan menyerah pada masalah tuan muda. Kata Satomi Ishihara. Bah, Fujiwara Norika menggelengkan kepalanya dengan kuat. Semua orang di sekitar menjadi gila, kedua wanita yang benar-benar dewi ini sebenarnya berjuang untuk siswa yang lemah dan diganggu yang belajar di Longguo yang sering diganggu, apakah dunia ini gila? Lu Chen juga bingung. Bertanya-tanya mengapa dua wanita cantik dari negara baskom ini ingin buru-buru berdansa dengannya. Hahaha, lucu sekali, lucu sekali. Tawa Fang Yu tiba-tiba terdengar. Semua orang memandang Fang Yu dengan curiga. Aku benar-benar tidak menyangka, Lu Chen, bahwa kamu menghabiskan uang untuk mengundang dua wanita cantik ini untuk berakting denganmu untuk berpura-pura agresif. Tuan muda, Tuan. Apakah kamu pikir kamu adalah anak dari keluarga? Apakah kamu pikir saya tidak tahu apa keluarga Anda? Bagaimana situasinya? Ayahmu adalah direktur kecil sebuah perusahaan kecil,
dan ibumu hanya seorang guru. Dia masih master. Aktingmu benar-benar membuatku ingin tertawa. Kamu menghabiskan banyak uang untuk dua wanita cantik ini, kan? Mengapa kamu harus melakukan ini? Nah, bukankah lebih baik menyimpan uang ini? Fang Yu berkata dengan keras. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, semua orang tiba-tiba sadar. Ternyata kedua wanita cantik ini adalah aktor. Benar, bagaimana mungkin pria seperti Lu Chen yang diintimidasi sepanjang hari disukai oleh wanita cantik? Ini pasti memberi uang. Tuan, siapa orang ini dan mengapa dia begitu kasar? Satomi Ishihara bertanya dengan cemberut. Cantik, berhenti berakting, beritahu aku berapa banyak uang yang dia berikan padamu. Aku bisa menggandakannya untukmu, selama kamu berdansa denganku hari ini. Kata Fang Yu sambil tersenyum. Oh, orang bodoh, apakah kamu tahu dari keluarga bangsawan seperti apa tuan muda kita berasal? Kata Fujiwara Norika dengan wajah dingin. Apakah kamu sangat terlibat dalam drama itu? Kamu bukan aktor profesional, kan? Kata Fang Yu. Ini pasti seorang profesional, tidak mungkin seorang yang tidak profesional bertindak dengan baik. Generasi kedua yang kaya bergemas sambil tersenyum. Wajah Lu Chen memerah, sebenarnya dia lega sesaat, karena kemunculan tiba-tiba dari dua wanita cantik ini memberinya banyak wajah, tetapi sekarang dia merasa malu, karena dia juga tahu bahwa kedua wanita ini adalah dia. Akting, dan sekarang seseorang mengeksposnya, dia sangat bingung. Saat itu, suara dingin datang dari pintu. Kalian berani mempertanyakan identitas Tuan Lu Chen, itu benar-benar tidak sopan. Semua orang mengikuti prestise, dan ketika mereka melihat orang itu berdiri di depan pintu, mereka semua tercengang. Berbeda dari ketidakjelasan dua orang sebelumnya, semua orang yang hadir bersama wanita ini tahu namanya. Bab 2222. Namanya Aragaki Yui, dan dia memiliki gelar dewi paling glamor di negara Lembah Kaki. Di saat yang sama, Yui Aragaki juga merupakan aktris papan atas di tanah air, bahkan bisa dikatakan sebagai aktris nomor 1 di tanah air. Mendengar suara Yui Aragaki, suasana hening sejenak. Setelah itu, Yui Aragaki berjalan menuju Lu Chen di bawah tatapan semua orang. Sepatu hak tingginya mengeluarkan suara renyah saat dia menginjak tanah, dan setiap suara sepertinya menyentuh hati para penonton di sekitarnya. Akhirnya, Aragaki Yui berdiri di depan Lu Chen. Tuan, maaf terlambat, tolong hukum saya. Aragaki Yui membungkuk pada Lu Chen. Dengan busur ini, semua orang merasakan jantung mereka berkedut hebat. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada Lu Chen. Jika semua orang masih curiga bahwa Ches Lu pernah mengajak aktor untuk berpura-pura agresif sebelumnya, maka semua orang tidak lagi meragukannya. Sekarang berdiri di depan Lu Chen dan memanggil Tuan Lu Chen, itu adalah Yui Aragaki, dan itu adalah dewi di hati banyak orang. Bagaimana dewi seperti itu bisa disewa oleh siswa asing dari negeri naga? Ini bukan hanya tentang menghabiskan uang. Lu Chen tercengang, dia memandang Yui Aragaki di depannya, merasa seperti sedang bermimpi. Guru, tolong terus mainkan musiknya, kata Yui Aragaki. Suaranya tidak keras, tetapi mencapai telinga semua orang. Kemudian, musik terdengar lagi. Aragaki Yui tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Lu Chen. Lu Chen mengangkat tangannya dengan kaku, dan meraih tangan Yui Aragaki. Setelah itu, Yui Aragaki tersenyum tipis, dan menarik tangan Chen Lu ke pinggangnya. Bantu aku, kata Yui Aragaki. Tangan Lu Chen sedikit gemetar, sedikit goyah, tapi dia masih memegangi pinggang Yui Aragaki. Yui Aragaki mengangkat tangannya yang lain, dengan lembut menyentuh tangan Lu Chen, dan perlahan berjalan ke lantai dansa dengan suara musik. Sebagai entertainer profesional, Aragaki Yui secara alami tidak memiliki keterampilan menari, namun gerakan Lu Chen sangat kaku karena ketegangannya yang berlebihan. Namun, semua orang tidak memperhatikan keterampilan menari Lu Chen saat ini, karena pasangan menari Lu Chen adalah Aragaki Yui. Cukup,
Bahkan jika Cheslu menginjakkan kaki di sana, itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Saat ini, semua orang sudah lupa tentang Lu Chen mencuri Hachiyama Emi, dan Hachiyama Emi tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Lu Chen dengan obsesif. Dia tidak menyangka bahwa bocah pemalu yang menyukainya ini sebenarnya adalah putra yang tersembunyi. Mampu membiarkan Yui Aragaki mengambil inisiatif untuk menjadi pasangan dansa, status seperti itu, saya khawatir itu sudah lama melampaui generasi kedua Fang Yu yang kaya. Apa yang terjadi? Lupakan dua wanita cantik itu, kenapa Yui Aragaki keluar? Fang Yu bertanya dengan wajah hitam. Bagaimana kita tahu itu? Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala. Mungkinkah dia benar-benar tuan muda? Seseorang berbisik, kamu bajingan, kamu hanya bajingan bau, serangga bau yang bisa kita hancurkan sampai mati kapan saja. Aku benar-benar tidak percaya, tunggu saja, aku pasti akan mengeksposnya. Kata Fang Yu melalui gigi yang terkatup. Orang-orang di sekitar saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama, lagu itu berakhir. Aragaki Yui meraih tangan Lu Chen dan membungkuk kepada semua orang. Ada semburan tepuk tangan di sekitar. Meskipun itu adalah tarian kelompok, tampaknya itu adalah tarian solo antara Yui Aragaki dan Lu Chen. Banyak orang menatap Lu Chen dengan iri. Apakah ini giliranku? Ishihara Satomi berjalan ke arah Lu Chen dan berkata, sekarang giliranku. Fujiwara Norika juga berjalan di depan Lu Chen. Yah, tidak, jangan khawatir, luangkan waktumu, kata Cheslu dengan gugup. Pada saat ini, Fang Yu berjalan dengan seseorang. Dengan niat membunuh yang kuat di wajah Fang Yu, dia berjalan ke Lu Chen dan mencengkeram kerahnya. Lu Chen, tidak apa-apa, kamu telah membuat percikan besar, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dari dunia? Kamu tidak benar-benar berpikir kamu adalah orang jahat, kan? Fang Yu berkata dengan kejam. Kamu, apa yang kamu lakukan? Fang Yu, lepaskan, biarkan aku pergi, kata Lu Chen dengan gugup. Lepaskan tangan kotormu. Yui Aragaki di samping memarahi. Fang Yu mendengus dingin, dan berkata kepada Lu Chen, Lu Chen, aku memeriksa latar belakangmu, dan aku tahu apa yang terjadi denganmu, jadi kamu tidak perlu berpura-pura di depanku, kamu bisa berpura-pura hari ini, tapi saya tidak bisa berpura-pura untuk beberapa bulan ke depan. Jika Anda masuk akal, tunggu tarian ketiga dan pinjamkan saya pasangan Anda, jika tidak, saya akan membuat Anda menyesal datang ke pedesaan untuk pergi ke sekolah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ludas berkata dengan bersemangat. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku hanya seperti ini, ada apa, kamu masih berani menolak. Biarkan aku memberitahumu, kamu hanya seorang pengecut, pemborosan, kecantikan yang menyebalkan. Ini bisa, jangan ubah sifat sampahmu, aku memerintahkanmu, segera lepaskan pasangan dansamu, lalu minta maaf padaku, katakan bahwa semua ini hanya akting. Segera, Fang Yu memarahi. Dengan marah, Lu Chen memandang Fang Yu di depannya dan mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fang Yu sangat ingin menargetkannya karena dia juga seorang siswa luar negeri dari Longguo. Mengapa? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berjalan ke sisi Lu Chen. Orang ini mengenakan tuxedo lurus, memegang tongkat di tangannya, dan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tuan, tunjukkan keberanian yang Anda miliki ketika Anda berdiri di atap mobil untuk membantu Chen Fan keluar pagi ini, dan beritahu semua orang bahwa Anda bukan pengecut, kata pria itu dengan datar. Lu Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat orang di sebelahnya. Ya, ini kamu, Yu Jiageng, hari ini adalah hari terakhir untuk 16 memasuki 8, semua orang bergegas dan memilih Stephen dan Fei Yan. Bab 2223. Lu Chen tidak pernah menyangka Lin Kai akan muncul di sisinya, dan dia mengenakan tuxedo, terlihat seperti pembantu rumah tangga.
Fang Yu di depan Lu Chen juga tercengang, karena dia juga mengenali bahwa orang di depannya yang terlihat seperti kepala pelayan adalah Wuking peringkat ke-7 yang dia lihat pada siang hari ini. Izinkan saya mengatakan bahwa Anda berakting. Anda, Wuking peringkat ke-7, berpakaian seperti pembantu rumah tangga, namun Anda masih memberitahu saya bahwa Anda tidak berakting. Fang Yu berseru dengan bersemangat. Peringkat ke-7 Wuking. Orang-orang di sekitar tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Meskipun nilai kekuatan rata-rata di masyarakat telah meroket, peringkat ke-7 Wuking masih perlu dijunjung tinggi oleh banyak orang. Orang di depannya yang tampak seperti pengurus rumah tangga ternyata adalah Wuking peringkat ke-7, dan Wuking peringkat ke-7 seperti itu disebut Tuan Lu Chen. Ini mengejutkan hati semua orang yang hadir sekali lagi. Kai. Lu Chen membuka mulutnya, dan baru saja akan memanggil saudara Kai, dia melihat mata Stephen sedikit menyipit. Lu Chen segera menutup mulutnya. Tuan, ketika menghadapi intimidasi, jangan pernah mengharapkan siapapun untuk membantu Anda. Satu-satunya yang dapat membantu Anda adalah diri Anda sendiri. Mundur selangkah selalu untuk yang lemah. Yang kuat tidak akan pernah mundur. Stephen menatapnya. Lu Chen dikatakan. Tubuh Lu Chen sedikit gemetar, dan dia menatap Fang Yu di depannya. Apa yang kamu lihat, apa? Apakah kamu masih berani memukulku? Fang Yu memandang Lu Chen dengan jijik dan berkata. Lu Chen mengepalkan tinjunya, dan adegan diintimidasi oleh Fang Yu dalam beberapa tahun terakhir melintas di depan matanya seperti lentera yang berputar. Pada awalnya, Fang Yu dan yang lainnya tidak akan menggertaknya dengan sangat serius, tetapi karena dia bersabar, Fang Yu dan yang lainnya membuat kemajuan sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Sejujurnya, bukankah dia marah? Ini tidak mungkin, dia sangat marah, tetapi sejalan dengan gagasan bahwa satu hal lebih buruk daripada satu hal yang kurang, dia diam-diam menahannya, dan dia berharap suatu hari mereka akan melepaskannya ketika mereka bosan bermain. Tetapi hasilnya sama sekali berbeda dari yang dia pikirkan. Masih mengepalkan tanganmu. Kamu adalah sampah sepertimu, bahkan dengan dukungan Wuking peringkat ke-7, kamu masih sampah. Ayo, pukul aku, lakukan. Jika kamu tidak melakukannya, kamu setumpuk kotoran. Fang Yu melihat Lu Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras. Jangan paksa aku. Lu Chen mengertakkan gigi dan berkata. Memaksamu. Apa salahnya aku memaksamu? Dasar bajingan, kamu datang ke pesta dansa hari ini untuk berpura-pura agresif denganku. Apakah menurutmu kamu sangat baik? Tidak, kamu masih bukan apa-apa di mataku, kata Fang Yu dengan ekspresi jijik. Saat Fang Yu selesai berbicara, sebuah tinju tiba-tiba muncul di depan Fang Yu. Sebelum Fang Yu sempat bereaksi, wajahnya dipukul keras oleh pukulan ini. Dengan sekejap, Fang Yu mundur beberapa langkah. Mimisan mengalir dari hidung Fang Yu. Fang Yu memandang Lu Chen dengan heran. Sebelum dia sempat berbicara, Lu Chen sudah menerkamnya, menekannya di bawahnya, dan kemudian tinjunya jatuh seolah dia tidak menginginkan uang. Aku bukan jam alarm, bajingan, aku akan memukulmu sampai mati. Lu Chen keluar dengan panik, dan Fang Yu sama sekali bukan tandingannya, berteriak setelah dipukuli. Teman-teman generasi kedua yang kaya di sekitar Fang Yu melihat Fang Yu dipukuli, dan hanya ingin bergegas membantu, tetapi pada saat ini, Stephen berjalan ke sisi Lu Chen. Dia melihat ke sekeliling kerumunan dan berkata, siapa yang berani jika Anda mengganggu tuan muda kami, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2. Semua generasi kedua yang kaya berdiri diam dan tidak berani bergerak. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan dan bergegas menuju Lu Chen. Mata Stephen berkilat dingin, dia meraih pakaian Lu Chen dan mengangkatnya, dan mundur beberapa langkah. Begitu mereka mundur, seorang pria muncul di samping Fang Yu. Bab 2224. Aku selingkuh darimu. Aku memberimu uang. Kamu baru saja muncul saat ini.
Apakah kamu pemakan kotoran? Fang Yu bangkit dari tanah dan meraung ke arah pria itu dengan penuh semangat. Kamu baru saja memintaku untuk membantumu menangani Wuking peringkat ke-7, dan kamu tidak memintaku untuk membantumu berurusan dengan orang biasa. Ini adalah layananku sebagai bonus. Pria di sebelah Fang Yu berkata dengan ringan. Stephen memandang pria itu tampak berusia sekitar 40 tahun, memancarkan paksaan samar dari tubuhnya, dan dia tahu bahwa dia adalah pria yang kuat dalam sekejap. Oh! Fang Yu meludah ke tanah, air liurnya benar-benar merah, sepertinya dia baru saja dipukuli dengan buruk oleh Lu Chen. Lu Chen, kamu bajingan berani memukulku. Kamu sudah tamat, dan Wuking peringkat ke-7 di sampingmu juga selesai. Apa menurutmu aku tidak akan menjaga Wuking peringkat ke-7 di sebelahmu? Untuk menghadapinya, aku khusus menghabiskan uang untuk menyewa Wuking peringkat ke-10. Hari ini saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari berpura-pura memaksa saya. Fang Yu berkata dengan gigi terkatup. 10 peringkat Wuking. Para siswa dari kerajaan Footpen yang hadir semua tercengang. Wuking peringkat ke-7 yang muncul barusan cukup menakutkan, tapi sekarang ada Wuking peringkat 10 lainnya. Naga berjongkok dan ayam Phoenix muncul di gimnasium kecil ini pada saat yang sama, yang mana terlalu aneh sangat menakutkan, kan? Stephen sedikit terkejut. Meskipun Fang Yu adalah generasi kedua yang kaya, dia cukup licik. Dia bahkan menyewa Wuking peringkat 10. Dia mungkin takut pada dirinya sendiri di siang hari-hari ini, dan khawatir dia akan melakukan sesuatu padanya malam ini. Itu sebabnya saya mengundang Wuking peringkat ke-10. Meskipun Wuking peringkat 10 ini tidak biasa sekarang, tidak mungkin untuk menyewa Wuking peringkat 10 tanpa $1 juta. Fang Yu ini benar-benar bersedia membayar. Ini bukan urusanmu di sini, Stephen berkata kepada peringkat 10 Wuking tanpa ekspresi. Wuking peringkat ke-10 melirik Stephen dan berkata, kamu adalah Wuking peringkat ke-7, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku. Ayo pergi. Lu Chen berkata dengan gugup kepada Stephen. Tuan muda, Anda belum bersenang-senang bertarung, bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Anda dapat terus bertarung, Wuking peringkat 10 ini dapat diserahkan kepada saya, kata Stephen. Lu Chen berkeringat dingin mendengar kata-kata Stephen. Anda hanya Wuking peringkat ke-7, dan dia adalah Wuking peringkat 10. 3 peringkat lebih tinggi dari Anda, bagaimana Anda berani mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu mendengar itu, Kenjiro? Orang ini tidak memikirkanmu, pukul dia sampai jatuh. Teriak Fang Yu dengan penuh semangat, menunjuk ke arah Stephen. Wuking peringkat 10 bernama Kenjiro di sebelahnya memandang Stephen, dengan kilatan niat membunuh di matanya, dan dia berkata, aku mengagumi keberanianmu, tapi keberanianmu yang tak kenal takut hanya dapat membuat situasimu sulit. Hari ini saya hanya ingin menghukum Anda, tetapi sekarang tampaknya hukuman sederhana tidak lagi cukup. Petik 2. Setelah berbicara, Kenjiro tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju Stephen. Ada semburan seru di sekitar, tidak ada yang menyangka bahwa tarian musim panas malam ini akan menghadapi pertempuran antara Wuking. Stephen menarik Chen Lu ke belakangnya, lalu mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, Kenjiro sudah tiba di depan Stephen, dan dia langsung menendang ke arah dada Stephen. Stephen membalikkan kakinya sedikit, dan membalikkan tubuhnya ke samping, kaki Kenjiro melayang melewati dadanya, lalu Stephen langsung meninju perut Kenjiro. Ledakan. Suara teredam. Tubuh Kenjiro membeku di tempat, matanya membelalak, dan dia menatap Stephen dengan tak percaya. Kenapa? Bagaimana? Mungkin. Kenjiro mengucapkan kata-kata itu dengan gemetar, lalu jatuh kembali ke tanah. Hanya dengan satu pukulan, Kenjiro, peringkat 10 Wuking, kehilangan kekuatan tempurnya dan jatuh ke tanah seperti ikan mati. Semua orang di sekitar tampak tercengang. Peringkat 7 Wuking mampu membunuh peringkat 10 Wuking dengan satu pukulan. Bagaimana ini bisa terjadi?
Apakah ini akting? Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yu menunjuk Stephen dengan tidak percaya dan berkata, kamu adalah Wuking peringkat ke-7, bagaimana kamu bisa merobohkan Wuking peringkat 10 dengan satu pukulan? Aku tidak pernah memberitahu. Kamu, aku Wuking peringkat ke-7, Stephen berkata dengan tenang. Bukan Wuking peringkat ke-7. Orang-orang di sekitar tercengang, lalu bereaksi. Benar, bagaimana orang ini bisa menjadi Wuking peringkat 7? Bagaimana bisa Wuking peringkat 7 mengalahkan Wuking peringkat 10 dengan satu pukulan? Siapapun yang dapat menjatuhkan peringkat 10 Wuking ke tanah dengan satu pukulan setidaknya harus menjadi raja bela diri, dan dia harus menjadi raja bela diri tingkat tinggi. Kamu, kenapa kamu begitu kuat? Ches Lu bertanya dengan bersemangat. Tuan, jika Anda tidak memiliki kekuatan seorang suci perang, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi kepala pelayan pribadi Anda? Stephen berkata sambil tersenyum, meningkatkan paksaan Lu Chen ke ekstrim lagi. Semua orang di sekitar menjadi gila. Pria di depannya selain itu, untuk memenuhi syarat menjadi kepala pelayan pribadi Lu Chen adalah orang kuat dari level War Saint. Seberapa kuat keluarga Lu Chen harus? Wajah Fang Yu langsung memucat, dan kali ini dia tidak lagi ragu bahwa Chen Lu berakting, karena Aragaki Yui tidak akan berakting dengan orang biasa, dan Zhan Sheng tidak akan berakting dengan orang biasa. Dan bahkan jika itu benar-benar akting, jika Lu Chen dapat mengundang kedua orang ini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia jauh lebih kuat dari yang dia kira. Sisa waktunya terserah padamu. Stephen menunjuk ke arah Fang Yu. Lu Chen memandang Fang Yu, dengan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Lu Chen, aku salah. Aku minta maaf padamu. Maaf. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Lu Chen, tolong lepaskan aku. Aku akan berlutut untukmu, kata Fang Yu sambil berlutut di tanah. Wajah para siswa di sekitar menunjukkan rasa jijik, dan sekarang mereka tahu bahwa mereka takut. Apakah Anda tidak tahu bagaimana Anda menindas orang lain sebelumnya? Bagaimana orang bisa membiarkanmu pergi? Ternyata kamu juga takut, kata Lu Chen. Lu Chen, tolong jangan sepengetahuan saya benar-benar tahu saya salah. Kata Fang Yu bersemangat. Ada apa? Lu Chen bertanya. Aku seharusnya tidak menggertakmu, dan aku tidak boleh membiarkan Hui Mei memfitnahmu. Aku salah. Aku sangat salah, tolong lepaskan aku karena semua orang adalah siswa yang belajar di Longguo. Fang Yu memohon jalan. Ternyata Hui Mei baru saja memfitnah Lu Chen. Semua orang di gimnasium tiba-tiba menyadarinya, dan banyak yang memandang Yasan Emi dengan jijik. Bahkan Hui Mei memandang Lu Chen dengan wajah pucat. Pada saat ini, dia merasa sangat menyesal. Dia tahu bahwa Lu Chen memiliki identitas dan latar belakang seperti itu, dan dia ingin menjadi pasangan dansa Lu Chen bagaimanapun caranya. Dia melewatkan kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya. Ayo pergi. Lu Chen tidak memukul siapapun, dan berbalik dan pergi setelah mengucapkan dua kata ini dengan enteng. Stephen sedikit terkejut, tapi kemudian tersenyum. Sangat bagus bisa meninju. Tetapi Anda benar-benar kuat jika Anda bisa memukul tanpa meninju. Stephen tahu bahwa Lu Chen saat ini telah tumbuh sepenuhnya, dan ini sudah cukup. Jadi, Stephen dan 3 wanita lainnya mengikuti Lu Chen dan pergi. 5 orang menghilang di depan semua orang, tetapi apa yang terjadi di sini malam ini tidak akan hilang begitu saja. Kejadian ini ditakdirkan untuk membuat Lu Chen menjadi legenda Universitas Waseda. Beberapa orang mengatakan bahwa plot sampingan ini mengayuh. Dulu saya mengatakan bahwa saya tidak akan membantahnya, tetapi hari ini saya ingin mengatakan beberapa patah kata. Plot ini terutama intimidasi kampus. Situasi ini terjadi di banyak sekolah di seluruh negeri, dan banyak orang-orang saya telah sangat terluka olehnya, dan saya tidak dapat membantu mereka dalam kenyataan, tetapi saya dapat memberi mereka keberanian dalam buku tersebut. Dalam buku tersebut, Lu Chen dapat mengandalkan Stephen,
Tetapi pada kenyataannya kita dapat mengandalkan guru, orang tua, dan hukum. Jangan biarkan tiran Delinger tidak bermoral. Lawan dengan berani. Bab 2225. Sebuah drama serangan balik berakhir dengan cara ini. Stephen berpisah dengan mereka setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Aragaki Yui dan yang lainnya. Haruskah aku mengatakannya atau tidak, Yui Aragaki ini benar-benar tampan. Stephen hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Dari segi penampilan saja, penampilan Yui Aragaki sudah mencapai level Yao Jing, dan dia layak negara baskom kaki. Keberadaan tingkat Dewi Nasional. Kakak Kai, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengundang Yui Aragaki? Dan kamu sangat kuat, Lu Chen bertanya dengan curiga. Kamu tidak peduli siapa aku, kita hanya bertemu secara kebetulan. Aku tidak mengerti generasi kedua yang kaya itu menggertakmu yang juga berasal dari kerajaan naga. Jadi aku membantumu, sesederhana itu. Mungkin setelah hari ini kita semua akan bersama selamanya. Tidak ada kesempatan untuk bertemu lagi, jadi tidak perlu memahaminya dengan jelas, kata Stephen sambil tersenyum. Itu benar. Tapi aku masih ingin berterima kasih, Kakak Kai, aku tidak pernah sebahagia ini. Lu Chen dengan tulus berterima kasih kepada Stephen. Sama-sama, omong-omong, apakah ada tempat makan di dekat sini? Hari ini, saya bahkan tidak punya waktu untuk makan untuk membantu Anda bertindak seperti ini. Saya sedikit lapar sekarang, kata Stephen. Ya, ada makanan di luar sekolah. Aku akan mengantarmu ke sana, kebetulan aku juga sedikit lapar, kata Lu Chen. Oke, ayo pergi, kata Stephen, merangkul bahu Chen Lu dan berjalan keluar sekolah. Tidak lama setelah dia pergi, ponsel Lu Chen berdering. Lu Chen mengangkat teleponnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Yasan Huimei. Isi pesan itu tidak lebih dari bahwa dia salah dan berharap Lu Chen akan memaafkannya. Lu Chen menghela nafas dan merasa gadis yang disukainya tiba-tiba menjadi jelek. Mengapa kamu mentransfer sejumlah besar uang kepada orang lain? Stephen melirik ponsel Lu Chen dan berkata dengan heran. Dia bilang ayahnya sakit dan butuh banyak uang, kata Lu Chen. Lalu apakah kamu menyesal mentransfer uang kepadanya sekarang? Stephen bertanya. Tidak apa-apa, uangnya bisa ditarik, karena ini transfer besar, kata Lu Chen, mengklik kotak transfer, lalu memilih untuk menarik, lalu mengklik gambar profil WeChat Yasan Huimei, lalu menghapusnya. Operasi satu tangan ini membuat Hachiyama Huimei di sisi lain telepon menjadi hijau, lagi pula, itu 20 juta yen. Haha, apakah kamu tidak ingin menjadi penjilat anjing? Stephen tertawa. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan sikapnya relatif tegas. Yang lebih dihargai Stephen, dia paling kesal dengan mereka yang ragu-ragu. Kakak Kai, kamu mau makan apa? Oden atau sushi? Lu Chen bertanya sambil berjalan. Apa saja boleh, asal enak, kata Stephen. Tidak apa-apa, aku akan mengajakmu mencobanya. Ches Lu mengangguk. Pada saat ini, sebuah klakson tiba-tiba terdengar dari sekitar mereka berdua. Bip-bip, Stephen menoleh dan menemukan kendaraan off-road hitam mengikutinya dan Lu Chen. Ayo berjalan sedikit ke samping, kata Lu Chen. Tidak perlu. Stephen menggelengkan kepalanya, lalu melambai ke kendaraan off-road itu. Sebuah kepala menonjol dari jendela kendaraan off-road, dan orang ini adalah Chen Fan, kesenjangan generasi yang pernah ditemui Stephen sekali hari ini. Hahaha, senang bertemu denganmu di sini, kata Chen Fan sambil tersenyum. Kakak Fan, kenapa kamu di sini? Lu Chen bertanya dengan heran. Aku hendak pulang. Kebetulan aku lewat sini, dan aku bertemu kalian berdua. Kita bertiga benar-benar ditakdirkan. Kemana kamu pergi? Aku akan memberimu tumpangan, kata Chen Fan. Kita akan mencari sesuatu untuk dimakan, kata Lu Chen. Mencari sesuatu untuk dimakan. Kalau begitu jangan mencarinya, pergi ke rumahku, aku hanya belum makan, ada restoran yang sangat bagus di bawah, aku mengundangmu. Mari kita mengobrol tentang urusan hari ini,
Chen Fan tertawa. Kakak Kai, bagaimana menurutmu? Lu Chen bertanya. Kalau begitu ayo pergi bersama, ada begitu banyak orang. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Bab 2226. Setelah itu, Stephen masuk ke mobil Chen Fan bersama Lu Chen. Lu Chen, kamu sangat berani pagi ini. Jika bukan karena kamu, teman-temanku dan aku akan mati, Chen Fan tertawa. Aku juga sedang terburu-buru, jadi aku melakukan itu. Jika bukan karena Brother Kai, aku mungkin akan tamat, kata Lu Chen. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Bososokus itu? Saat itu kami berlari dengan tergesa-gesa dan tidak banyak melihat, tanya Chen Fan. Saya menonton TV dan mengatakan bahwa pria bernama Onizuka dipukuli dan dirawat di rumah sakit. Kata Lu Chen. Hahaha, ini sangat keren, ini benar-benar memamerkan negara kita harus minum 2 kali malam ini, kata Chen Fan bersemangat. Mobil itu melaju dengan cepat ke selatan kota Xijing, dan mereka bertiga mengobrol sambil mengendarai mobil, tetapi mereka sama sekali tidak kedinginan. Chen Fan adalah orang yang banyak bicara, dia termasuk tipe orang yang memiliki kesombongan sosial, dan Stephen menemukan bahwa Chen Fan ini juga suka menyombongkan diri. Banyak orang membual murni untuk pamer, yang akan membuat orang merasa jijik, sementara Chen Fan membual murni suka melebih-lebihkan beberapa hal, yang tidak hanya membuat orang tidak merasa jijik, tetapi juga memberi orang perasaan yang sangat menarik. Kakak Kai, di masa depan, jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda beli sebagai prosi, Anda dapat menemukan saya. Saya telah membeli di negara Fort Bascom selama lebih dari 10 tahun. Selama negara memilikinya, saya bisa dapatkan untuk Anda, dan itu pasti berkualitas tinggi dan murah, kata Chen Fan. Mendengar ini, hati Stephen tergerak. Apakah saya ingin robot? Robot kelas atas, tanya Stephen. Robot kelas atas. Seberapa canggih? Apakah robot SZI terbaru dari Sawyer Group dapat diterima? Tanya Chen Fan. Bisakah kamu mendapatkan ini? Stephen bertanya dengan heran. Robot yang disebutkan Chen Fan adalah yang ingin dia beli ketika dia datang ke Xijing kali ini. Tidak ada satupun yang terjual. Toko utama grup Sawyer ditutup hari ini karena untuk kerusuhan, dan dia tidak tahu kapan akan dibuka kembali, jadi dia hanya bisa menunda pembelian robot untuk sementara waktu. Jika Chen Fan bisa mendapatkannya, itu pasti kecelakaan selamat. Tentu saja saya bisa mendapatkannya. Siapa saya? Saya akan memberitahu Anda secara diam-diam bahwa ada orang-orang dari saya di grup Sawyer. Saya bisa mendapatkan produk terbaru dari grup Sawyer segera. Chen Fan berkata dengan bangga. Oke, kalau begitu kita benar-benar perlu mencari tahu, kata Stephen. Ayo bicara sambil makan, kita di rumahku, kata Chen Fan, dan menghentikan mobil. Beberapa orang keluar dari mobil dan berjalan ke restoran terdekat. Ini adalah restoran yakiniku gaya Jepang yang berspesialisasi dalam barbeque ayam. Mereka bertiga menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk tidak lama kemudian, beberapa orang lagi datang, semuanya dilihat Stephen pagi ini. Beberapa orang duduk bersama, dan bir serta barbeque disajikan dengan cepat. Kakak Kai, aku tidak menyombongkan diri, hanya beberapa dari kita yang pada dasarnya memonopoli industri agen pembelian di negara Baskom kaki. Chen Fan mulai menyombongkan diri lagi setelah minum beberapa cangkir. Itu dia, kamu, kakak Chen Fan, sama-sama hitam dan putih. Seorang pria gendut menggoda sambil tersenyum. Bukankah itu perlu? Jika saya tidak berbicara tentang hitam dan putih, lalu bagaimana saya bisa menjadi agen pembelian, dan barang-barang saya akan disita setiap menit? Saudara Kai, izinkan saya memberitahu Anda ini. Tidak ada yang saya bisa jangan puas dengan satu panggilan telepon saja, kata Chen Fan dengan nada gugup. Begitu kata-kata itu selesai, ponsel Chen Fan berdering. Hei, ada terlalu banyak urusan, aku akan menjawab teleponnya. Chen Fan cegukan, bangkit dan berjalan keluar dari toko burung panggang.
Chen Fan tidak ada yang salah dengan dia selain menyombongkan diri. Masuk akal bahwa kita semua adalah agen pembelian, dan kita dianggap sebagai rekan. Ada sedikit persaingan, tetapi karena Chen Fan, kita telah menjadi teman baik. Seseorang di samping Stephen berkata sambil tersenyum. Stephen mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, berani membantu rekan senegaranya yang tidak Anda kenal di luar negeri, itu menjelaskan segalanya. Petik 2. Saya pikir saudara Fan dan saudara Kai sama-sama orang baik, kata Lu Chen. Aku bukan orang baik. Stephen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit berlalu, dan Stephen minum 2 bir besar dengan yang lain, lalu Chen Fan masuk dari luar toko burung yang terbakar. Sial, ini kerugian besar kali ini. Chen Fan berjalan ke meja dan duduk, dan berkata dengan gigi terkatup. Ada apa? Stephen bertanya. Sekelompok barang yang dikirim kembali ke China beberapa hari yang lalu ditahan oleh bea cukai, sungguh bajingan. Kata Chen Fan dengan marah. Bagaimana kamu ditahan? Bukankah kamu tidak melakukan apa-apa selama ini? Seseorang di sebelahnya bertanya dengan curiga. Kurasa itu dipesan oleh seseorang. Kumpulan barang itu adalah yang paling mahal yang pernah kukirim dalam 10 tahun terakhir. Persetan dengannya, semuanya telah ditahan. Tidak ada gunanya setahun, kan? Chen Fan kata. Mengutuk, dia mengambil bir dan menyesapnya. Kalau begitu cepat dan temukan hubungan, kata seseorang. Saya sudah mencarinya, tapi percuma. Mereka bilang itu operasi khusus oleh bea cukai. Kepala bea cukai secara pribadi memimpin tim untuk menahannya. Saya meminta hubungan saya untuk bertanya. Tidak ada hubungan yang berguna kali ini, kan? Kenapa aku sangat sial, kata Chen Fan dengan marah. Agen pembelian di sekitarnya saling memandang dengan cemas. Ditahan oleh pimpinan tertinggi bea cukai, sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan. Suasana di atas meja anggur tiba-tiba menjadi sedikit berat. Adat istiadat apa itu? Stephen tiba-tiba bertanya. Di sisi lain kota Shanghai, jika dari tempat lain, kita bisa memikirkan cara, tapi benar-benar tidak ada cara untuk pergi ke kota Haixi. Airnya terlalu dalam, hei. Chen Fan menghela nafas. Pergi ke Haixi. Maka tidak masalah jika saya ada di sana, saya akan menelepon dan melihat apakah saya dapat membantu, kata Stephen. Tidak ada gunanya, kecuali itu adalah hubungan antara para pemimpin kota, dan Anda tahu bahwa di tempat-tempat seperti kota Shanghai, para pemimpin kota lebih kuat daripada para pemimpin provinsi lain. Tidak mungkin untuk menanganinya. Chen Fan bergetar kepalanya. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Kapan kiriman Anda ditahan? Tanya Stephen. Baru setengah jam yang lalu, Saudara Kai, aku menghargai kebaikanmu, tapi mari kita lupakan saja. Kata Chen Fan, dia tidak ingin melihat Stephen menabrak tembok, jadi dia menghentikan Stephen. Stephen tidak mengatakan apa-apa, bangkit dan berjalan keluar dari toko burung yang terbakar dengan ponsel di tangannya. Kakak Kai adalah orang yang nyata. Petik 2. Itu benar, tapi dia menganggap masalah ini terlalu serius, dan dia mungkin tidak tahu seberapa dalam air di kota Shanghai. Petik 2. Benar. Petik 2. Beberapa agen pembelian lainnya berkata satu demi satu. Saat ini, Stephen masuk dari luar toko. Butuh waktu kurang dari 1 menit dari saat dia pergi hingga saat dia kembali ke toko. Beberapa agen pembelian saling memandang, dan mereka semua melihat sedikit rasa jijik di mata masing-masing. Mereka dulu memiliki kesan yang baik tentang Stephen, tetapi sekarang menjadi sangat buruk, karena mereka mengira Stephen berpura-pura agresif, dan berpura-pura tidak pada tempatnya, dan dia akan kembali dalam 1 menit setelah keluar. Yang bahkan mungkin Anda tidak menelepon. Chen Fan, temanku berkata untuk membantuku melihat, dan aku seharusnya bisa mengambil barang-barangmu, kata Stephen sambil tersenyum. Begitu Stephen mengatakan ini, penghinaan di mata agen pembelian semakin kuat. Bab 2227.
Untuk agen pembelian ini, Stephen tidak hanya berpura-pura agresif, tetapi juga membual dengan berani. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tidak pasti apakah Anda sudah menelepon atau belum. Bahkan jika Anda menelepon, apa yang bisa Anda katakan kepada mereka? Jika Anda ingin orang melakukan sesuatu, Anda harus mengucapkan beberapa kata yang baik, bukan? Setelah mengucapkan beberapa kata yang baik, Anda harus meminta seseorang untuk membantu Anda, bukan? Dengan rangkaian prosedur seperti itu, akan memakan waktu beberapa menit. Apa yang dapat Anda lakukan dalam waktu kurang dari 1 menit? Hei, Saudara Kai, berhentilah bercanda denganku, aku tidak peduli mendengarmu mengatakan ini. Kata Chen Fan tidak puas. Stephen tersenyum, mengambil gelas anggur dan berkata, jangan bicara tentang hal lain, ayo minum. Petik 2. Chen Fan mengangguk, mengambil gelas anggur dan menyentuh Stephen. Karena suasana hati yang buruk, minuman itu berakhir setelah beberapa saat. Semua orang berjalan keluar dari toko burung yang terbakar bersama. Barang-barang yang telah Anda tahan harus segera dirilis. Teman saya masih di kota Xiahai, jadi jangan terlalu khawatir. Stephen menepuk pundak Chen Fan dan berkata, Oke, berhenti bicara, kalian kembali. Chen Fan dalam suasana hati yang buruk dan melambaikan tangannya dengan santai. Kakak Fan, ayo pergi dulu, kata Lu Chen. Stephen dan Lu Chen naik taksi bersama dan pergi. Setelah keduanya pergi, seorang teman di samping Chen Fan berkata dengan marah, kupikir Lin Kai ini cukup baik sebelumnya, mengapa dia berpura-pura seperti itu? Tidak apa-apa berpura-pura, tetapi kamu masih berpura-pura begitu dangkal. Kamu benar-benar tidak bisa menunjukkan dirimu. Seseorang segera menggema. Jangan membicarakannya, aku akan kembali tidur, dan kalian harus berhati-hati akhir-akhir ini, jangan diperintah oleh orang lain, kata Chen Fan. Yah, aku tahu, tidak apa-apa, kamu tidur lebih awal. Semua orang berkata satu demi satu. Chen Fan mengangguk, saat dia hendak naik ke atas, telepon tiba-tiba berdering. Chen Fan mengangkat telepon dan meliriknya, lalu mengangkat telepon. Setelah beberapa detik, apa? Semuanya telah dirilis. Chen Fan bertanya dengan penuh semangat. Ketika teman-teman Chen Fan mendengar suara Chen Fan, mereka semua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Yah, mereka semua dibebaskan, dan tidak ada yang ditahan, kata Chen Fan di telepon. Berapa dendanya? Chen Fan bertanya. Tidak ada denda untuk 1 sen, Saudara Fan, di mana kamu mencari yang abadi? Barang kami dikirim langsung oleh orang-orang di Bea Cukai, dan pihak lain sangat sopan, tanya ujung telepon yang lain. Ini, aku tidak terlalu tahu, tapi ada baiknya barang-barang itu dirilis, dan kamu cepat-cepat memberikan barang-barang itu kepada pembeli, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang, kata Chen Fan. Ya. Setelah menutup telepon, Chen Fan berkata dengan penuh semangat kepada orang-orang di sekitarnya, semua barang saya telah dilepaskan, dan tidak ada denda. Petik 2. Benarkah? Semua orang di sekitar terkejut. Ya, luar biasa, mengapa kamu tiba-tiba melepaskannya? Chen Fan berkata dengan tidak percaya. Itu Lin Kai. Seseorang berkata. Chen Fan terkejut sesaat, dan kemudian dia menyadari bahwa pelepasan barang-barangnya pasti ada hubungannya dengan Lin Kai itu. Ini luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Saya pikir dia bercanda, kata Chen Fan dengan tidak percaya. Orang-orang di sekitar saling memandang, dan mereka semua melihat ekspresi kaget di wajah masing-masing. Lalu Lin Kai, siapa dia? Seseorang bertanya. Dia tidak banyak bicara barusan. Dia hanya mengatakan bahwa keluarga sedang berbisnis, kata seseorang. Jika Anda hanya melakukan bisnis di rumah, bagaimana Anda bisa membuat Bea Cukai Xiahai membebaskan orang hanya dengan panggilan telepon? Tidak mungkin, Chen Fan menggelengkan kepalanya. Itu luar biasa, kata seseorang. Hei, kamu mengatakan apa yang kamu semua katakan tadi.
Dia membantuku dengan tulus, dan dia membantuku, tetapi kamu merasa dia berpura-pura. Hei, kamu benar-benar. Chen Fan memandang orang-orang di sekitarnya dengan marah. Pendamping, tidakkah kamu juga berpikir begitu? Seseorang membalas. Siapa yang mengira dia bisa membuat petugas bea cukai sewenang-wenang dengan membuat panggilan telepon acak dalam waktu kurang dari 1 menit? Jika tidak terjadi seperti ini, saya tidak akan percaya bahwa dia akan begitu mampu. Tanda seru petik 2. Seseorang berkata, "Hei, sebaiknya aku segera meneleponnya." Jika kamu baru saja menarik perhatiannya dengan caramu memandangnya, itu akan terlalu kasar. Kata Chen Fan, mengangkat teleponnya dan berjalan ke samping. Di sisi lain, di dalam taksi. Kakak Kai, teman-teman kakak Fan itu sepertinya tidak mempercayaimu, kata Lu Chen. Jika Anda tidak percaya, jangan percaya. Jika itu saya tidak akan percaya bahwa sembarang orang bisa mendapatkan muka dari bea cukai, kata Stephen sambil tersenyum. Bisakah barang-barang saudara Fan benar-benar dirilis? Lu Chen bertanya. Bab 2228. Ya, Stephen mengangguk. Apakah kamu begitu yakin? Siapa yang kamu temukan? Lu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Li Weiyuan. Jika kita pergi ke kota Xiahai, pada dasarnya kita harus makan bersamanya, kata Stephen. Li Weiyuan, siapa itu? Lu Chen bertanya dengan curiga. Pemimpin kota Xiahai, kata Stephen sambil tersenyum. Wajah Lu Chen tiba-tiba berubah, dan dia menatap Stephen dengan ngeri. Apakah kamu takut? Stephen bertanya dengan bercanda. Ini mengerikan, pemimpin kota Xiahai, lalu. Bukankah itu sebesar pemimpin provinsi? Lu Chen berkata dengan bersemangat. Hampir. Stephen mengangkat bahu. Kakak Kai, kamu terlalu kuat. Kamu benar-benar tahu karakter seperti itu. Pantas saja kamu bisa mengundang Yui Aragaki, tidak heran kamu bisa menjamin bea cukai akan mengeluarkan barangnya. Jadi begitu. Lu Chen berulang kali memuji, untuk Stephen, dia sangat mengaguminya. Dia belum pernah melihat karakter sekuat Stephen. Tidak hanya kekuatan bertarungnya yang luar biasa, tetapi jaringan hubungannya sangat besar. Saat ini, ponsel Stephen berdering. Stephen melihat ke telepon, dan berkata sambil tersenyum, tampaknya barang-barang itu seharusnya sudah dirilis. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen menjawab telepon. Kakak Kai, semua barangku telah dirilis, kata Chen Fan dengan penuh semangat. Yah, itu bagus, menurutku temanku seharusnya bisa diandalkan. Stephen tersenyum. Kakak Kai, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kumpulan barang itu terlalu penting bagiku. Jika kumpulan barang itu tidak bisa dilepaskan, maka aku akan sia-sia selama beberapa tahun. Terima kasih, Kakak Kai. Aku minta maaf karena bersikap kasar, Kakak Kai. Chen Fan berkata dengan tulus. Sangat sopan untuk mengatakan itu, tapi jangan lupa apa yang saya katakan, kata Stephen. Kakak Kai, jangan khawatir, saya akan membantu Anda menemukan sumber barang besok pagi, dan saya jamin, saya akan dapat membiarkan Anda membeli robot sebelum gelap besok. Kata Chen Fan. Tidak apa-apa, itu saja untuk saat ini, dan saya akan menghubungi Anda besok. Kata Stephen. Oke. Setelah menutup telepon, Stephen tersenyum puas. Dengan Chen Fan membantu saya membuat robot, itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah, dan saya tidak perlu menunjukkan wajah saya. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, Sawyer Group. Akagi Takenori mengenakan seragam kendo, memegang pedang kayu, dan terus-menerus menyerang Koizumi di depannya. Ayah Koizumi tidak lemah, namun dikalahkan oleh Takenori Akagi. Ini bukan untuk menunjukkan kelemahan dengan sengaja, alasan utamanya adalah Akagi Takenori sendiri sangat kuat. Setelah jus buah keluar, Akagi Takenori menggunakan jus tersebut untuk terus memperkuat dirinya. Hingga saat ini,
kekuatan dan kecepatannya telah mencapai level yang sangat tinggi. Satu-satunya kekurangannya adalah pengalaman bertarung, jadi dia sering mencari orang di sekitarnya untuk pelatihan. Aya Koizumi adalah salah satunya. Tentu saja, yang disebut level tinggi ini tidak sebanding dengan Stephen. Setelah ledakan berderak, pedang kayu di tangan Koizumi jatuh, dan pedang kayu Akagi Takenori mengenai bahu Koizumi tepat. Koizumi menjerit dan jatuh ke tanah. Akagi Takenori berdiri di depan ayah Koizumi, mengarahkan pedangnya ke wajah ayah Koizumi. Apakah aku kuat? Akagi Takenori menunjukkan senyum puas di wajahnya. Kamu sangat kuat, bos. Ayah Koizumi menahan rasa sakit di bahunya dan berkata. Akagi Takenori mengambil kembali pedang kayu itu. Apa yang telah dilakukan si tua Yoshino Hideshi baru-baru ini? Akagi Takenori bertanya sambil berjalan menuju mejanya. Seorang pria berjas berdiri di sebelahnya datang dan berkata dengan hormat, Yoshino baru saja menghadiri forum ekonomi beberapa hari yang lalu, dan pada dasarnya dia telah berada di perusahaan selama 2 hari terakhir, dan dia belum melakukan apapun yang patut dicatat. Petik 2. Orang tua ini saya sangat beruntung, jika saya tidak bergabung dengan Majelis Umum Illuminati, saya akan melenyapkannya tahun lalu, kata Akagi Takenori dengan arogan. Properti Hideshi Yoshino telah sepenuhnya dikepung oleh kami dan Tuan Yasuda, dan dia sudah berada dalam situasi yang sangat sulit. Namun, statusnya sebagai anggota Majelis Umum Illuminati memang membawa banyak ketidaknyamanan bagi kami. Kata gugatan itu, kita harus mencari kesempatan untuk menyingkirkannya secepat mungkin. Selama dia mati, tidak akan ada orang yang dapat mengancam kita di negeri lembah kaki, kata Akagi Takenori. Pesta ulang tahun Tuan Masato Tachimura dalam waktu 3 hari mungkin merupakan kesempatan yang baik. Orang yang menghadiri pesta ulang tahun hari itu hanya dapat membawa beberapa pelayan. Kita dapat menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Hideshi Yoshino di pesta ulang tahun. Pria bersetelan itu berkata. Apakah ini pesta ulang tahun Tuan Jimura Sota? Ekspresi serius muncul di wajah Akagi Takenori. Setelah hening sejenak, Akagi Takenori menatap Koizumi ayah. Pada saat itu, terserah kalian untuk melaksanakan rencana pembunuhan. Bagaimana cara membunuh? Kalian berdua mendiskusikan sebuah rencana, kata Akagi Takenori. Bos, jika Tuan Jimura Sota membunuh seseorang di pesta ulang tahun Tuan Jimura Sota, jika Tuan Jimura Sota mengetahuinya, maka saya tidak punya kesempatan untuk selamat, kata ayah Koizumi dengan wajah jelek. Aku percaya pada kemampuanmu. Tentu saja, kamu bisa memilih untuk tidak melakukannya, tapi menurutku konsekuensinya tidak akan jauh lebih baik daripada dibunuh oleh Tuan Jimura Sota, kata Akagi Takenori sambil tersenyum. Wajah Koizumi tiba-tiba membeku. Aku akan mandi, kalian diskusikan sendiri, dan beritahu aku setelah kamu memiliki rencana yang lengkap, kata Akagi Takenori, melepas seragam kendonya, dan berjalan ke samping. Semua orang di ruangan itu membungkuk dalam-dalam kepada Takenori Akagi, dan menunggu sampai Takenori Akagi menghilang sebelum berdiri tegak lagi. Bab 2229. Jenderal Dimura. Orang macam apa ini? Stephen memandang Koizumi Kai di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, dia telah datang ke negara Zupen 2 kali, tetapi dia belum pernah mendengar orang seperti itu. Tuan Masato Tachimura adalah pemimpin sebelumnya dari grup Gunung Hitam, masyarakat terbesar di negara cekungan kaki, dan dia baru berusia 80 tahun ini, jelas ayah Koizumi. Pemimpin tim terakhir, apakah gelar itu masih berguna? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, karena pemimpin grup Black Mountain saat ini adalah cucu dari Tuan Masato Tachimura, di grup Black Mountain, Tuan Masato Tachimura masih merupakan sosok dewa. Dia dikenal sebagai ayah baptis dunia bawah di negara Baskom Kaki. Dia jarang muncul di depan publik, tetapi pengaruhnya tidak banyak melemah sama sekali. Pada saat yang sama, dia sendiri juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat master di negara Baskom Kaki. Saat itu,
dia mengandalkan keterampilan tinjunya sendiri untuk membantu kelompok Black Mountain dari masyarakat kelas 2 itu telah berkembang menjadi klub terbesar di negara Adonis. Orang ini memiliki banyak kontak dan banyak teman. Ulang tahunnya yang ke-80 akan 3 hari kemudian, dan banyak tokoh top di negara Adebasin akan pergi untuk merayakan hari ulang tahunnya. Akagi Takenori dan Yoshino Hideshi ada di antara daftar undangan, dan Akagi Takenori bermaksud mencari kesempatan untuk menyingkirkan Yoshino Hideshi di pesta ulang tahun. Kata ayah Koizumi, apakah dia tidak takut menimbulkan masalah pada dirinya sendiri jika semuanya terungkap? Stephen bertanya dengan cemberut. Menurut rencana kita, aku akan menjadi pelaksana pembunuhan. Aku harus membunuh Hideshi Yoshino secara diam-diam. Begitu aku tertangkap, aku harus mengaitkan pembunuhan ini dengan keluhan pribadi untuk menghindari keterlibatan. Pergilah ke Akagi Takenori, kata Koizumi. Jika Anda mengaitkan pembunuhan itu dengan keluhan pribadi setelah ditangkap, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, dan Anda hanya akan mati. Stephen berkata dengan suara yang dalam. Ya. Koizumi mengangguk. Akagi Takenori benar-benar tidak pantas, kata Stephen dingin. Di matanya, aku hanyalah alat. Ayah Koizumi menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi kesengsaraan di wajahnya. Sudah waktunya bagimu untuk menyebarkan berita. Mungkin kita bisa menggunakan pembunuhan ini untuk melakukan sesuatu, kata Stephen dengan serius. Aku sudah memberitahumu tentang rencana kami. Terserah padamu bagaimana memanfaatkan masalah ini, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama denganmu. Kata Koizumi dengan serius. Bagaimana dengan jenderal desa itu? Stephen bertanya. Sejauh yang saya tahu, Tuan Dimura Sota memiliki temperamen buruk dan sangat rakus. Untuk memungkinkan Montenegro mendapatkan lebih banyak wilayah, dia membantai setidaknya 100 orang. Jadi ada juga ratusan orang di dunia bawah. Negara Baskom Kaki. Judul tukang daging, kata Koizumi. Oh. Stephen mengangguk, dan prototipe dari sebuah rencana sudah muncul di benaknya. Lin Sang, jika ada sesuatu yang membutuhkan kerja sama saya, silakan bertanya, saya akan melakukan yang terbaik, kata Koizumi. Oke, kamu kembali dulu. Dan selalu perhatikan dinamika Akagi Takenori, kata Stephen. Oke, Koizumi mengangguk, lalu membungkuk dan pergi. Setelah ayah Koizumi pergi, Stephen menelepon Hideshi Yoshino. Lebih dari setengah jam kemudian, Hideshi Yoshino datang ke kamar Stephen. Hideshi Yoshino tinggal di kamar Stephen untuk waktu yang lama sebelum pergi. Selama ini, tidak ada yang tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Di malam hari, Stephen menerima kabar baik dari Chen Fan. Robot telah selesai untukmu. Aku sudah membayar sebagian dari deposit untukmu. Total ada 15 robot. Kamu bisa mendapatkannya malam ini, kata Chen Fan. Stephen sangat puas dengan efisiensi kerja Chen Fan. Dia pertama kali membayar Chen Fan sejumlah uang untuk membayar semua biaya robot. Setelah gelap, dia pergi mencari Chen Fan dan pergi ke tempat perdagangan bersamanya. Setelah sampai di lokasi perdagangan, Stephen melihat sebuah truk kontainer. Setelah Chen Fan mengobrol dengan penduduk asli Baskom Kaki, dia membawa Stephen ke belakang truk kontainer. Pria Baskom Kaki membuka kompartemen truk kontainer, dan robot muncul di depan Stephen. Robot terbaru dari grup Soya ini mirip dengan humanoid. Kira-kira setinggi pria dewasa. Robot ini tidak memiliki kepala, karena mereka bukan robot cerdas, dan mereka perlu dihubungkan dan dikendalikan oleh komputer. Harga 15 robot ini tidak murah, harga 1,3 juta, sekitar 500.000 lebih tinggi dari harga pasar, namun manfaat dari robot ini juga jelas. Menurut Chen Fan, robot ini telah di-jailbreak. Ya, pembeli memiliki kendali penuh atas robot-robot ini. Setelah terhubung ke komputer, grup Sawyer pun tidak dapat mengontrolnya melalui pintu belakang. Bab 2230. Ini sangat bagus untuk Stephen, karena dapat menjaga rahasia Solnu secara maksimal.
Rencananya sebelumnya adalah membawa robot kembali ke China dan kemudian mencari orang profesional untuk mengontrol sistem robot tersebut. Pecahkan untuk mencegah robot dari jarak jauh dikendalikan oleh grup Sawyer. Saat ini, semua robot ini sudah di-jailbreak, jadi langkah ini disimpan. Chen Fan, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya dengan satu hal lagi, yaitu mengangkut robot-robot ini kembali ke China, kata Stephen. Dia sebenarnya memiliki saluran untuk mengangkut robot kembali ke China, tetapi dibandingkan dengan mengangkutnya sendiri, Chen Fanyun pasti akan lebih aman dan tidak terlalu terlihat. Mudah, saya memiliki koneksi di pelabuhan, dan saya dapat membawanya ke kerajaan naga untuk Anda, kata Chen Fan. Tidak apa-apa, terima kasih, kata Stephen sambil tersenyum. Mengapa kamu bersikap sopan kepadaku? Aku masih harus berterima kasih. Tanpamu, aku akan kehilangan banyak uang. Hal-hal yang aku lakukan untukmu adalah hal-hal sepele, kata Chen Fan. Kalau begitu, jangan terlalu sering bertemu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan beberapa hari ini, jadi aku mungkin tidak mencarimu. Nanti, jika kamu kembali ke negaramu, kamu bisa menghubungiku. Jika kamu bebas, kita bisa bertemu atau sesuatu, kata Stephen. Sukses. Chen Fan mengangguk. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, Stephen bangun pagi-pagi, lalu berjalan keluar hotel sendirian, dan datang ke pinggir jalan. Sebuah mobil melaju dari samping dan berhenti di depan Stephen. Stephen membuka pintu mobil dan duduk di atasnya. Setelah itu, mobil melaju menuju pinggiran barat. Di dalam mobil, Yoshino Hideshi berkata kepada Stephen, setelah tiba di Murasota, izinkan saya mencari tahu apa yang dipikirkan Murasota, dan Anda hanya mendengarkan dari samping. Tidak cocok bagi Anda untuk mengungkapkan identitas Anda sekarang. Aku tahu. Stephen mengangguk. Jika Sota Jimura bersedia membantu kita, maka urusan kita akan sederhana. Saya telah menyiapkan beberapa hadiah khusus untuk Sota Jimura, kata Hideshi Yoshino. Apa yang sangat disukai Jenderal Dichun? Stephen bertanya. Aku tidak terlalu paham tentang ini, tapi yang kusiapkan adalah beberapa barang berharga, dan selalu ada satu hal yang akan dia sukai. Yoshino Hideshi tertawa. Itu bagus, kata Stephen. Mobil melaju sampai ke pinggiran barat. Pada saat yang sama, di suatu tempat di pinggiran barat kota Sijing. Ini adalah rumah yang penuh dengan pesona kuno negara kaki baskom. Rumah itu berstruktur kayu dengan atap genteng hitam. Rumah itu dikelilingi oleh halaman yang sangat indah dengan kolam, kincir air kecil, dan ikan koi yang cantik di dalam kolam. Ada beberapa pria berjas dengan wajah garang berdiri di depan pintu gerbang pekarangan. Saat orang-orang ini berdiri di depan pintu gerbang, hampir tidak ada yang berani mendekati rumah tersebut. Di dalam rumah, seorang lelaki tua berseragam silat terus-menerus menyerang boneka di depannya. Pria tua ini terlihat sangat muda, dengan rambut beruban dan tubuh kurus, membuat orang merasa tidak sehat. Namun, meski terlihat tidak terlalu sehat, tembakannya penuh kekuatan. Setiap pukulan mengenai boneka. Ada suara keras di badan boneka, dan boneka terus berguncang, dan ada bekas cekungan di badan boneka. Tiba-tiba, lelaki tua itu memukul wajah boneka itu dengan pukulan yang keras. Dengan suara teredam, kepala boneka itu terpotong dari lehernya dan terbang keluar seluruhnya. Bagus. Beberapa pelayan di sekitar bertepuk tangan. Pria tua itu menarik tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Tuan, keterampilan tinju Anda masih bagus. Seorang rekan yang diberi handuk oleh seorang pelayan tidak lupa memuji lelaki tua itu. Pria tua itu mengambil handuk tanpa ekspresi dan menyeka keringat di wajahnya, lalu berkata, mulai besok dan seterusnya, berat boneka itu akan bertambah 50 kilogram. Tambah lagi, Tuan, ini sudah menjadi boneka 500 jin, kata pelayan itu dengan ngeri. Jejak niat membunuh melintas di mata lelaki tua itu, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pelayan itu pergi. Apakah kamu menanyaiku?
Pria tua itu memandangi para pelayan di tanah dan bertanya dengan wajah gelap. Maafkan aku akan mengatur seseorang untuk segera mengganti boneka itu. Pelayan yang pingsan tidak peduli untuk menyeka darah dari hidungnya, bangkit dan berlutut di tanah dan membungkuk terus-menerus. Orang-orang di sekitar semua menundukkan kepala dengan ngeri, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, karena lelaki tua yang berdiri di depan mereka disebut Dicun Sota, pemimpin sebelumnya dari grup Gunung Hitam, dan kaisar tertinggi saat ini dari grup Black Mountain, dan terlebih lagi. Hal yang paling menakutkan tentang seorang master setingkat master negara baskom kaki adalah bahwa orang ini memiliki emosi dan kemarahan yang tidak terlihat. Tidak ada yang tahu apa yang akan membuat dia marah karena apa yang dia katakan atau lakukan, jadi cara terbaik adalah diam. Aku ingat, apakah ada tamu yang datang hari ini? Kata Masato Chimura tiba-tiba. Ya, Tuan, Presiden Hideshi Yoshino dari Komersial Wanrong telah membuat janji dengan Anda hari ini, kata seorang pelayan dengan hati-hati. Jam berapa sekarang? Masahiro Chimura bertanya. Jam 10 pagi, masih ada lebih dari setengah jam, kata pelayan itu. Oh. Masato Chimura mengangguk, lalu berjalan ke rumah berikutnya. Aku akan bermeditasi nanti. Jika Hideshi Yoshino datang, biarkan dia menunggu, kata Masato Chimura sambil berjalan. Ya, pelayan itu membungkuk dan berteriak. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil Hideshi Yoshino berhenti di gerbang halaman. Hideshi Yoshino keluar dari mobil. Ini kediaman Sota Chimura, bisik Hideshi Yoshino. Stephen mengangguk, lalu berjalan ke halaman di belakang Yoshino Hideshi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.